Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa di Sabtu pekan yang ketiga kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Poin yang pertama yang sudah kita jelaskan, di antara pembatal keislaman yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik di sini yaitu asyirkul akbar, syirik besar yang membuat pelakunya keluar dari Islam, yang membuat pelakunya kekal di neraka. Kemudian poin yang kedua yang telah kita bahas sebagiannya, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iqa yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah pelantar, yang dia berdoa dengan mereka, meminta mereka, yaitu meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang wasilah, yaitu wasilah dalam berdoa. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, wasilah atau disebut bertawasul itu ada dua macam. Ada at-tawassul al-masyru', ada tawassul ghairu masyru'. Tawasul yang masyru' yaitu tawasul yang disyariatkan. Jadi tidak semua tawasul itu terlarang. Ada beberapa tawasul yang diperbolehkan. Ada berapa itu jemaah? Masih ingat? Di antaranya kita bertawasul dengan apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Seraya mengatakan ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Boleh. Bertawasul dengan amal soleh yang telah kita lakukan, sebagaimana hadis yang panjang tentang 3 orang yang terkurung dalam gua dan mereka bertawasul dengan kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan apa? Bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup,
kita datang kepadanya meminta untuk didoakan. Ini boleh jika memang dia masih hidup. Adapun selain 3 ini, maka bisa jadi tawasul tersebut bisa menyebabkan orang itu terjatuh kepada kesyirikan atau juga kepada kebid'ahan. Seperti mendatangi penghuni kubur, meminta-minta kepada penghuni kubur, menjadikan penghuni kubur itu sebagai wasilah untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Ini jelas tidak dibenarkan. Kenapa? Karena menyalahi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai tempat untuk meminta syafaat. Seperti dia berkata, wahai wali fulan, berikanlah aku syafaat. Berikanlah aku syafaat agar aku mendapatkan keberkahan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita bahas, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat dan bagaimana syarat syafaat? Demikian pula macam-macam syafaat. Ketahuilah jamaah sekalian, pembahasan tentang syafaat adalah pembahasan yang sangat penting. Wajib bagi kita sebagai seorang yang beriman untuk mempelajari materi ini. Karena materi ini merupakan salah satu cabang dari iman kepada apa jemaah? Kira-kira syafaat ini kaitannya iman kepada apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Hah? Termasuk iman kepada hari akhir. Iya. Jadi iman kepada syafaat ini termasuk iman kepada hari akhir. Karena di antara rentetan tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia, yaitu adanya syafaat. Ya, nanti kita akan perjelas bahwa di antara orang yang berhak memberikan syafaat adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syafaat yang ditetapkan. Karena memang dalam pembahasan ini para ulama menjelaskan syafaat itu ada 2. Ada syafaat musbitah, ada syafaat manfiyah. Syafaat musbitah yaitu syafaat yang ditetapkan. Ya, syafaat yang ditetapkan. Artinya siapa saja orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya adalah nanti Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat manfiyah yaitu orang-orang yang dinafikan. Walaupun di dunia dia meminta-minta syafaat kepadanya, tapi orang itu tidak bisa memberikan syafaat. Itulah para tauhid, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Selain mereka tidak bisa memberikan syafaat, mereka pun tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi intinya ini, di antara pentingnya kita membahas masalah syafaat, karena ini merupakan cabang iman kepada apa? Hari akhir. Iya. Dan dengan kita mempelajari syafaat akan menanamkan rasa cinta kita kepada Allah
dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lebih luas kita membahas tentang syafaat, apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat secara bahasa artinya sesuatu yang genap. Genap lawan dari ganjil. Tasfiyah disebut namanya bilangan yang genap. Adapun secara istilah yang perlu dicatat yaitu thalabul khair lil ghair li jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat. Memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Itu pengertian syafaat. Iya. Jadi ketika kita misalnya nanti pada hari kiamat orang-orang akan datang berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW meminta syafaat. Jadi Nabi SAW ini bukan yang menolong, tetapi di mana mereka meminta kepada Nabi agar memintakan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia itu hanya sebagai pelantara, ya, untuk menolong orang lain. Itulah syafaat. Memohon kebaikan bukan untuk diri dia, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Mungkin secara mudah, kadang antum ingin masuk kerja, tentu biasanya perlu adanya orang dalam. Ya, orang dalam ini dia tak punya hak sebenarnya untuk menerima dan menolak. Tentu yang menerima dan menolak adalah yang punya perusahaan tersebut. Tapi antum butuh dia sebagai jembatan, sebagai wasilah. Maka teman antum orang dalam tersebut, ya, ini disebut namanya syafi', yang bisa memberikan apa? Syafaat. Jadi kita minta tolong sama dia. Ya, dia memberikan pertolongan kepada kita, ya. Artinya pertolongan itu bukan untuk diri dia, tapi untuk kita agar kita bisa masuk ke pekerjaan tersebut. Nah, lijalbi manfaatin. Jadi syafaat tersebut berfungsi untuk mendapatkan manfaat. Seperti misalnya nanti kita akan jelaskan penduduk surga, ya, agar bisa segera masuk dalam surga. Atau lidah fi madaratin, menolak madarat, yaitu misalnya bagi orang yang berhak masuk neraka, bagaimana caranya supaya gak jadi masuk neraka. Itulah pengertian syafaat, yaitu thalabul khair lil ghair, memintakan orang lain agar mendapatkan manfaat atau apa? Terhindar dari madarat. Dan dalil tentang syafaat banyak, dan derajatnya sampai mutawatir. Artinya banyak sahabat yang meriwayatkan. Di antaranya adalah surat Toha ayat 109. Allah mengatakan, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, yaitu nanti pada hari kiamat, tidak bermanfaat syafaat kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
di mana Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwasanya setiap nabi itu memiliki doa yang sangat mustajab, memiliki doa pemungkas. Sekali nabi berdoa pasti diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, dan setiap nabi sudah menggunakan doanya tersebut selama mereka hidup di mana? Di dunia. Apa kata Nabi? Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku simpan doaku itu sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Artinya para nabi dan rasul doanya itu sudah dipakai semuanya. Adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena begitu sayangnya kepada umatnya, disimpan doanya itu. Disimpan doanya, dia gunakan untuk syafaat bagi umatnya nanti pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah. Dan mereka itu umatnya akan mendapatkan insyaallah. Wa man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Yang mana mereka meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasulullah bersabda, khuyirtu baina syafa' wa baina ayyadkhula nisfa ummati al-jannah. Aku diberikan dua pilihan. Yang pertama, aku diberikan pilihan untuk diberikan syafaat. Yang kedua, aku diberikan pilihan memasukkan setengah umatku ke surga. Berarti setengah umatnya, itu umatnya Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga. Berarti setengahnya lagi kemana? Neraka. Fakhtartu asy-syafa'ah. Aku pun lebih memilih pilihan yang pertama, yaitu aku memilih syafaat. Li'annaha a'am, karena syafaat itu lebih umum, lebih mencukupi. Atarawnaha lil muttaqin, kata para sahabat, apakah syafaat itu hanya didapat bagi orang-orang yang bertakwa? Kata Nabi, la, walakinnaha lil mudnibin al-khatta'in al-mutalawwithin. Tidak, justru syafaat itu berlaku dan diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat dosa, untuk orang-orang yang berbuat salah, yang berbuat maksiat. Jadi antara umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka berbuat dosa, nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat. Tentu sesuai dengan kekuatan tauhid yang ada pada dirinya. Itulah beberapa dalil yang menjelaskan adanya syafaat nanti pada hari kiamat. Ya. Dan para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat memberikan syafaat. Ya. Jadi ternyata nanti yang bisa memberikan syafaat bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya yang bisa memberikan syafaat adalah siapa jemaah? Orang-orang soleh, malaikat, para nabi dan rasul, amal ibadah kita, teman baik kita, itu bisa memberikan syafaat. Namun tentunya jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, idzunullahi lisyafi', yaitu orang yang akan memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah.
Jadi yang memberikan syafaat mendapatkan izin. Syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat pun mendapatkan apa? Ridho Allah. Jadi syaratnya ada dua. Artinya ia memberikan syafaat mendapatkan izin, dan orang yang diberi syafaat pun mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jelaskan syarat ini satu persatu. Syarat yang pertama yaitu idzullah li syafi'. Jadi tidak semua orang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ya. Jadi kita misalnya bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kecuali jika memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Toha ayat 109, Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat, ya, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Mereka yang bisa memberikan syafaat adalah mereka yang mendapatkan izin Allah. Dan sangat jelas sekali apa yang terjadi nanti di padang mahsyar. Yaumun 'adzim taqaw fihi minal ahwal al-kabirah. Di padang mahsyar adalah hari yang sangat genting, hari di mana kondisi manusia sangat mengenaskan. Seorang ibu lari dari anaknya, anak tidak mengenal orang tuanya, semuanya saling berlarian. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk memikirkan urusannya. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari sejarak 1 mil. Manusia kepanasan, dan manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga tidak dikhitan. Mereka kebingungan. Kepada siapa mereka minta tolong? Kepada siapa mereka meminta syafaat? Maka dijelaskan dalam hadis yang panjang, fayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka berkatalah sebagian manusia kepada yang lainnya, alaikum bi Adam, hendaklah kalian datang kepada Adam. Fayatuna Adam, akhirnya mereka pun mendatangi Adam. Fayaqulun, setelah mereka mendatangi Adam, mereka berkata, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan meniupkan ruh kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu lak, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, dan mereka pun sujud kepadamu. Apa kata manusia? Ishfaq lana ila rabbik, mintakanlah syafaat kepada Rabbmu. Artinya mereka manusia minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam menjadi wasilah, menjadi pelantara untuk bisa memberikan syafaat.
Lalu manusia mengatakan, ala tara ma nahnu fihi, bukankah kau mengetahui bagaimana keadaan kami ini? Wa yaqulu lahum Adam malah berkata, inna rabbi qad ghadaba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Rabbku saat ini sedang marah kepadaku, marah yang sebelumnya tidak terjadi. Lam yaghdab qablahu mislah, artinya belum pernah marah seperti ini. Wa innahu qad nahani 'ani syajarah fa asaituhu. Dahulu aku dilarang untuk mendekati sebuah pohon dan aku pun bermaksiat kepadanya. Nafsi, nafsi, kata Adam, aku tidak bisa memberikan syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah ke selain aku. Idhabu ila Nuh, sono, pergi kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, dan mereka pun berbondong-bondong lagi datang kepada Nabi Nuh. Fayaqulun, mereka pun berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi ini. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menamaimu sebagai hamba yang bersyukur. Isma'lana ila rabbik, berikanlah kami syafaat ila rabbik, kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fi, bukankah kau melihat keadaan kami sekarang? Fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Rabbku sedang marah pada hari ini. Ya fayaqul innahu qad kana li da'watun da'awtuha 'ala qaumi. Sesungguhnya dulu aku memiliki doa yang sangat mustajabah, tapi aku gunakan untuk mendoakan keburukan kepada kaumku. Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, aku tidak bisa memberikan syafaat. Nabi itu tidak bisa memberikan syafaat. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Ini gambaran nanti pada hari kiamat gimana manusia dalam keadaan genting. Karena yang mereka pikirkan, apakah aku termasuk orang yang bahagia atau celaka? Karena itulah kondisi nanti pada hari kiamat. Hanya ada dua, celaka atau bahagia. Celaka mereka yang masuk ke dalam neraka, bahagia mereka yang masuk ke dalam surga. Berbeda dengan kehidupan di dunia. Sebahagia-bahagianya orang, pasti dia juga mengalami kesedihan. Demikian pula sesusah-susahnya orang di dunia, pasti dia juga pernah tertawa. Berbeda nanti di padang mahsyar. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ardi. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, kekasih Allah di muka bumi. Isfa' lana ila rabbi, berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fi, bukankah kamu mengetahui bagaimana keadaan kami? Fa yaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yadur qablahu mislah. Sesungguhnya Rabbku sedang marah kepadaku. Fa inni qad kadzdzabtu salasa kadzibat, karena sesungguhnya aku di dunia telah melakukan 3 kali berdusta. Ada yang tahu? Yang pertama kapan? Yaitu ketika beliau menghancurkan patung-patung berhala-berhala. Ketika ditanya oleh tokoh musyrikin, siapa yang menghancurkan? Tuh, patung yang besar ya kan? Sebenarnya ini bukan bohong, ya, tapi disebut namanya apa? Tauriah. Tauriah itu bohong seperti benar, benar seperti bohong. Ya, ini diperbolehkan dalam kondisi memang sangat dibutuhkan. Seperti Al-Imam Ahmad ketika dia dicari, ingin dimasukkan ke dalam penjara lagi. Dia mengumpat di salah satu rumah warga.
Prajurit pasukan datang ke rumah warga tersebut mencari. Mana Imam Ahmad? Ada nggak di sini? Imam Ahmad nggak ada di sini. Iya nggak ada di sini. Di sini nggak ada gitu. Iya, tapi di dalam ada ya kan? Nah itu sebut namanya tauriyah. Demikian pun Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika dia dicegat oleh raja yang zalim. Yang raja ini biasa merampas istri orang. Ketika ditanya siapa ini, dia adalah saudariku. Padahal istrinya salah. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada umatnya, qala inni sakim. Sesungguhnya aku sedang sakit. Ternyata sakit apa? Sakit hati. Ya kan? Boleh nggak jamaah sekalian misalnya tuh diundang untuk acara-acara syirik bid'ah? Apaan? Saya lagi sibuk WA-an. Iya. Kemudian idhabu ila Musa. Pergilah kalian kepada Musa. Wa yaqul ya Musa anta Rasulullah. Faddalakallahu bi risalatihi wa bi taklimihi 'ala an-nas. Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memberikan kemuliaan kepadamu dengan risalahnya. Dan engkau dikatakan kalimullah. Tapi sama Nabi Musa mengatakan nafsi wa anni qad qataltu nafsan lam umar bi qatlihi. Aku telah membunuh seorang jiwa yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi fa yadhabu ila Isa. Mereka pun pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa sama enggak bisa. Kemudian idhabu ila Muhammad. Akhirnya mereka pun pergi menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Di mana Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang terakhir. Isfa' lana ila rabbik. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Fantalaqa fa'utiya tahtal 'arsy. Maka Nabi SAW bersujud di bawah arsy. Yuqal lahu Muhammad sajida li rabbi. Dia mengatakan dia sujud kepada Rabbnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah, aku akan berikan. Isfa' tusyaffa, mintalah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Fa'arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Lihat di sini jemaah sekalian, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sekian banyaknya nabi-nabi yang didatangi oleh manusia. Yang pertama Nabi siapa? Adam, terus Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad SAW. 5 nabi ini nabi, rasul, bahkan mereka disebut namanya ulul azmi, nabi yang paling mulia dari sekian banyak yang jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313. Mereka adalah nabi-nabi yang paling mulia, tapi mereka tidak bisa memberikan syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diizinkan oleh Allah ini hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar. Dan yang dimaksud dengan syafaat di sini yaitu di mana Rasulullah diminta oleh manusia agar disegerakan pengadilan, agar disegerakan hisab. Kenapa? Karena saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sudah gak karuan pikirannya. Apalagi matahari dekatkan sejarah 1 mil. Anehnya tidak ada yang mati jemaah sekalian. Karena kematian hanya ada di mana? Di dunia.
gak ada yang gosong jadi sate, gak ada. Yang ada hanya keringetan. Ada yang keringatnya itu menenggelamkan dia. Ada yang sampai ke punggungnya, ke pahanya. Tergantung amal ibadah yang dia lakukan. Ini belum adanya pembalasan jamaah sekalian. Baru di mana ini? Di padang mahsyar. Jadi manusia membutuhkan agar segera ditegakkan hisab, agar segera ditegakkan pengadilan. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa di padang mahsyar manusia berkumpul dalam keadaan berdiri arba'una sanah, 40 tahun namanya ya Pak. 40 tahun di akhirat, bukan 40 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 40 tahun kali aja berapa tahun di dunia. Berdiri, ya, dalam keadaan berdiri. Makanya mereka membutuhkan pertolongan. Ya, ini disebut dengan syafaatul uzma. Ya. Kemudian tadi syarat yang kedua apa? Orang yang diberi syafaat harus mendapatkan ridho. Bukan hanya yang memberi syafaat, yang akan diberi syafaat. Apa kata Allah dalam surat An-Najm ayat 26? Di mana dalam ayat ini Allah gabungkan dua syarat ini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit. Malaikat, lebih banyak malaikat atau lebih banyak manusia ya Pak? Malaikat yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Hanya zat yang menciptakanlah, yang menciptakan malaikat, yang tahu jumlah malaikat. Tapi Allah mengatakan betapa banyak malaikat tidak, di mana syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah, yaitu yang bisa memberi syafaat wa yarda, dan juga ya yang diridhoi. Artinya diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menjelaskan orang-orang yang diridhoi, ya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah nanti pada hari kiamat, yang dia berhak mendapatkan syafaat yang pertama adalah orang yang bertauhid. Walaupun dia memiliki maksiat yang banyak, tapi kalau dia adalah orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah, tidak pernah menyekutukannya, tidak pernah melakukan praktek-praktek kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan syafaat sesuai dengan kadar ketauhidannya. Semakin besar tauhidnya, apalagi kalau tidak tercampur dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan syafaat yang sempurna. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Nabi mengatakan, as'adun nas yaumal qiyamah, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah khalisan fi qalbi, ikhlas di dalam hatinya. Artinya tidak tercampur dengan kesyirikan sama sekali. Iya. Adapun kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan tidak bertaubat, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, mereka meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki jimat, masih suka mendatangi dukun, meminta-minta kepada penghuni kubur, meninggal, maka dia tidak akan mendapat syafaat Nabi. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Kemudian juga orang diridhai adalah mereka yang mengikuti aturan Rasulullah dalam ibadah.
yang tidak merubah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang melakukan praktek-praktek bid'ah, mereka yang mengubah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaatul Rasul. Apa kata Nabi SAW? La yaridanna alaihi aqwamun. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan suatu kaum, yaitu umat Islam. A'rifuhum wa ya'rifunani. Aku tahu mereka dan mereka pun tahu aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian akhirnya antara aku dan mereka itu terhalang. Aku pun mengatakan innahu ummati, sesungguhnya mereka adalah umatku, sesungguhnya mereka adalah umatku. Fayuqal, apakah dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Jadi Nabi tidak tahu ternyata banyak umatnya yang merubah ajarannya. Dan itulah yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Banyak mereka yang merubah-rubah agama Allah, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghalalkan zina, menghalalkan alat musik, menghalalkan khamr dan yang lainnya. Mereka umat Nabi Muhammad atau tidak? Nah, mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka merubah ajaran Nabi. Fa'akul, dan aku pun mengatakan suhkon liman ghayyara ba'di. Sungguh celaka bagi orang yang merubah ajaranku setelah. Ya, itulah syarat-syarat syafaat. Ini ada berapa? Ada 2. Kemudian setelah kita mengenal tentang syarat-syarat syafaat, maka di antara poin penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan syafaat, macam-macam syafaat nanti pada hari kiamat. Ternyata syafaat itu bukan hanya tadi yang disebut dengan syafaatul uzma. Ternyata banyak bentuknya syafaat itu. Yang pertama, yaitu syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah manusia yang paling banyak diberikan hak untuk memberikan syafaat. Dan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada 2 macam. Ada yang sifatnya khusus bagi dirinya saja, artinya hanya beliau saja yang punya syafaat ini, yang lainnya enggak punya. Ya, disebut namanya syafaat beliau yang khusus untuk dirinya sendiri. Yang kedua, yang sifatnya itu umum. Jadi syafaat itu bukan hanya beliau saja yang memiliki, tapi malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang soleh, teman yang soleh, itu juga bisa memberikan syafaat. Bagaimana macam-macamnya? Maka yang pertama, syafaat Nabi secara khusus, yang hanya beliaulah yang memiliki syafaat ini. Yang pertama tadi, yang disebut namanya syafaat apa? Syafaatul uzma, syafaat yang besar. Syafaat beliau kepada manusia dari dahsyatnya hari mahsyar. Dan ini syafaat ini berlaku kepada seluruh manusia, baik bagi umatnya atau umat-umat sebelumnya. Yang penting di mana beliau meminta kepada Allah agar disegerakan hisab dan pengadilan di padang mahsyar. Karena di antara urutan tahapan-tahapan yang akan kita lewati nanti di padang mahsyar, setelah yaumul mahsyar,
maka akan adanya namanya yaumul hisab. Hari apa? Hari perhitungan. Semua amal ibadah kita akan dihitung. Kemudian yaumul mizan, hari di mana amal ibadah kita akan ditimbang. Kemudian baru diserahkan buku catatan-catatan kita. Ya, baru di situ nanti ada al-haul, banyak. Makanya ini di antara cabang-cabang al-iman bil yaumil akhir yang wajib untuk kita pelajari. Dan pembahasan ini ada pada bab pembahasan rukun iman. Barangkali mungkin nanti setelah kita selesai pembahasan nawafil Islam, kita akan bahas ya tentang perkara-perkara iman yang wajib kita imani, terutama berkaitan dengan yaumul akhir, al-haul, telaga, al-mizan, timbangan, as-sirat, al-qantarah, kemudian juga al-mahsyar, ru'yatullah, melihat Allah di surga, di akhirat. Ini itu termasuk perkara-perkara iman yang wajib untuk kita pelajari. Ya. Dan syafaat ini termasuk dari tafsir surat Al-Isra ayat 79, di mana Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, atau doa setelah azan. Ya. Dan di sebagian malam bertahajudlah engkau ya Muhammad sebagai amalan tambahan. Semoga Allah membangkitkanmu maqam mahmuda, di tempat yang terpuji. Kalimat maqam mahmuda, para ulama tafsir mengatakan yaitu beliau Rasul kita Muhammad diberikan tempat yang terpuji, yaitu berupa syafaat al-uzma nanti di pada mahsyar. Dan juga ini memberikan faedah kepada kita, adalah kita mengerjakan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, yang merupakan amalan para nabi dan rasul, yang merupakan da'bus sholihin, perbuatan orang-orang yang soleh. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, man taraka sholatal lail wa huwa rajulun su, orang yang gak sholat malam, dia adalah orang yang jelek. La tuqbalu syahadatuh, tidak diterima persaksiannya. Maka sempatkan, paksakan diri kita untuk bangun malam. Bangun malam itu gak harus jam 2, berat kita bangun jam 2. Jam setengah 3 berat. Setengah jam sebelum subuh bangun. Sekarang subuhnya berapa? Jam 4:15 ya. Iya. Jam 4 kurang 15 bangun. Ya, bangun bukan kencing doang. Bangun, wudu, sholat tahajud. Gak usah banyak-banyak. 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir, gak apa-apa. Habis itu tidur lagi. Nah, jangan sekarang sunnahnya tidur lagi. Ya, jadi ahab disebutkan dalam hadis, ahabu siyami siyamu Daud, ahabu sholati sholatu Daud. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud. Sebaik-baik sholat adalah sholatnya Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa yang paling utama. Sholat Daud bagaimana? Sehari sholat, sehari enggak. Enggak, yang masuk dengan sholatnya Daud, tidur. Pada maghrib, pada subuh, pada isya, tidur. Biasakan jamaah sekalian. Saya juga belajar. Ya, pokoknya pada isya kalau nggak ada kajian, sudah. HP tutup. Kalau bisa maghrib sudah.
Ba'da maghrib sudah gak ada HP-HPan lagi. Karena kalau udah ba'da isya kita pegang HP sampai jam 10, jam 11 sudah terasa. Kemudian kalau pay-order udah deh gak ada habisnya deh. Ya, coba isya sudah jangan pegang HP lagi, tidur. Ya, tidur, kemudian mungkin jam 3 dia bangun, dia sholat tahajud 15 menit, 20 menit atau setengah jam, selesai setengah 4 tidur lagi. Kalau nggak bablas, kalau bablas jangan. Ya, tidur lagi bangun subuh seperti sunahnya. Tapi kalau nggak bisa, maka setengah jam sebelum subuh bangun. Ya, biasakan. Jadi setengah jam sebelum subuh bangun, sholat tahajud 3 rakaat, berdoa. Itulah waktu yang tepat untuk curhat kepada Allah. Bukan curhat di media sosial, bukan curhat kepada teman-teman yang kadang hanya sebagai tong sampah. Apa? Ya udah, dia dengerin hanya pengen tahu doang, tapi tidak memberikan solusi. Bahkan hanya ngompor-ngomporin doang. Ketika temannya cerita tentang suaminya, apa katanya? Udah minta cerai aja. Banyak kok yang nunggu janda itu. Ya, karena seperti itu, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang tepat untuk berdoa. Karena saat itu Allah turun ke langit dunia seraya mengatakan, "Man yad'uni fa'astajibu lahu, wa man yas'aluni fa'uti, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Barang siapa yang berdoa akan aku ijabah. Barang siapa yang meminta maka aku akan berikan. Barang siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. Mulai dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Makanya kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk sholat malam, kapan kita memulainya? Sampai nanti pun kalau kita tidak paksakan, nggak bakal kita kerjakan sholat malam. Memang 1 kali, 2 kali, 3 kali berat ya Pak. Karena memang kita saat itu diikat dengan 3 ikatan. Ikatan pertama lepas kalau kita berdoa. Ikatan yang kedua lepas kalau kita berwudu. Ikatan yang ketiga lepas kalau kita mengerjakan sholat. Kalau dia bangun, dia kencing, kemudian tidur lagi, berarti ikatannya nyambung lagi. Ya, ini dibiasakan. Yang penting keinginan dan paksakan diri kita. Bukan hanya pasang alarm. Kadang pasang alarm sampai 3 HP. Tetap aja kalau nggak dipaksain, bangun nggak? Kagak. Ya, jadi kuncinya tidurnya itu jangan malam-malam. Jam 8:30, jam 9 udah tidur. Ya, semoga kita dimudahkan untuk terbiasa bangun malam. Nah, kemudian yang kedua, di antara syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat beliau terhadap penduduk surga untuk masuk surga. Penduduk surga untuk masuk surga setelah hisab. Jadi setelah mereka dihisab, melewati sirat, mereka masuk surga. Ya, mereka tidak bisa langsung masuk surga. Mereka membutuhkan orang yang bisa membuka pintu surga. Nah, siapakah ini yang membuka pintu surga? Rasul kita Muhammad SAW. Dan ini khusus bagi beliau. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, utiya babul jannah yaumal qiyamah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta. Aku pun minta untuk dibukakan pintu. Tapi penjaga surga mengatakan, siapa engkau? Fa aku pun berkata, Muhammad. Fa yaqul, maka penjaga surga tersebut mengatakan,
bika umirtu la aftahu li ahadin qabla. Untukmu aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga kepada seorang pun sebelummu. Jadi saat itulah pertama kali dibuka pintu surga. Karena wasilah siapa ini? Wasilah Rasulullah SAW. Sehingga ini menjadi kekhususan bagi beliau. Itu syafaat khusus bagi beliau. Itu akan penduduk surga masuk ke dalam surga. Demikian yang ketiga, itu syafaat untuk meringankan siksaan pamannya. Siapa? Abu Lahab atau Abu Thalib? Abu Thalib. Syafaat khusus bagi beliau, tidak dimiliki yang lainnya. Dan itu pun beliau hanya bisa memberikan kepada Abu Thalib, tidak bisa memberikan kepada Abu Lahab. Apa kata Abbas bin Abdul Muthalib? Abbas ini siapa jemaah Abbas? Pamannya juga, pamannya Nabi. Karena paman Nabi ada berapa yang kita tahu? Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah. Iya, Abu Jahal bukan ya? Kalau Abbas, Hamzah dan juga Ja'far ya, mereka adalah orang-orang yang beriman. Adapun Abu Lahab dan Abu Thalib, mereka tidak beriman. Makanya Abbas berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala na'am. Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat untuk pamanmu itu Abu Thalib? Karena sesungguhnya dia yang melindungimu dan dia marah untukmu. Ketika orang-orang ingin membunuhmu, dialah yang melindungimu. Apakah engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib? Apa kata Nabi SAW? Huwa fi dhuhdari minan nar, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Dia berada di bagian atas neraka. Seandainya bukan karena aku, mungkin dia berada di keraknya api neraka. Ini syafaat yang seharusnya Abu Thalib berada di keraknya api neraka, karena sebab Nabi Muhammad dia berada di mana? Di bagian atas. Bahkan disebutkan dalam hadis juga, bagian atas neraka itu ketika telapak kaki terkena bara api neraka, maka tubuh-tubuhnya gosong. Itulah dahsyatnya api neraka. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat untuk mengeluarkan pamannya, nggak bisa, ya, nggak bisa mengeluarkan Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab kekal di neraka. Allah abadikan kemurkaannya dalam Al-Quran, dalam surat apa itu? Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab, bersama istrinya Ummu Jamil yang membawa kayu bakar. Tidak bisa memberikan syafaatnya, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di akhirat semua itu tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak bisa seorang bisa mengeluarkan saudaranya dari neraka kecuali atas izin Allah. Tiga syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama syafaatul uzma, yang kedua apa tadi?